Skripsi Universitas Gadjah Mada dipastikan bukan hanya terdiri halaman cover, halaman pengesahan, dan kata pengantar. Yang wajib ada di skripsi sesuai dengan data dari U. Ditandatangani, lembar ujian skripsi. Lembar pernyataan otentik penelitian bukan plagiasi. Halaman persembahan, lembar abstrak. Lembar abstrak ke dalam bahasa Inggris. Daftar tabel, daftar isi, intisari, dan sebagainya. Baru masuk ke halaman pendahuluan atau halaman 1. Sebelum halaman 1, halaman ditulis dengan huruf ke-1, 2, 3, dan seterusnya bukan dengan angka. Tidak mengherankan jika skripsi yang diklaim sebagai skripsi Jokowi yang hanya terdiri halaman, cover dan halaman pengesahan, tanpa sejumlah halaman lainnya, yang juga wajib dikerjakan secara konsisten, termasuk penggunaan perangkatnya konsisten. Tidak ada yang bisa mencetak skripsi di UGM itu dengan perangkat komputer, tapi isi ditulis dengan mesin ketik. Kesalahan fatal skripsi Jokowi yang hanya terdiri 2 halaman yang ditulis dengan komputer dan diduga dikerjakan di tahun 2012. Di antaranya diungkap agen BIN, Sri Raharja Chandra. Selain ditemukan, skripsi Jokowi baru ada di tahun 2018. Dimasukkan ke E-Tinggi D di Perpustakaan UGM. Dari data resmi UGM, semua skripsi di UGM tidak satu pun dikerjakan seperti skripsi yang diklaim sebagai karya Jokowi. Selain kekeliruan fatal itu, dipastikan Jokowi menunjukkan perilaku tidak wajar karena dia beranggapan lulus dari UGM sebagai aib, sehingga dia tidak mau menunjukkan ijazah sebagai lulusan UGM, kemungkinan karena dirinya merupakan pelaku tindak, sehingga dengan bantuan parcok, kriminal pemalsuan dokumen dan ijazah, dia mencoba menyembunyikan dokumen palsu yang sebagian besar sudah terungkap, sehingga yang disampaikan semata-mata untuk melakukan kriminalisasi. Tapi hal ini semakin menunjukkan bukti kebobrokan hukum di Indonesia. Di antara kawan-kawan yang deket deh ya, itu kalau malam bawa pakai mobil Innova hitam, di dalamnya cover, bawanya ke Solo. Apakah itu dari reklamasi atau itu dari pembebasan? Waktu Jokowi rakyat. presiden tuh Pak ya? Ya, gubernur. Kalau Gubernur aja udah begitu. waktu Jokowi Dia orang di pinggir kali, tiba-tiba berkuasa. ya Duitnya datang sendiri. Jadi ada kalimat kalau udah jadi pemimpin, uang itu datang. Kita nggak usah apa-apa. Uang itu datang. Ada setoran dari ini, setoran. Dikumpulin itu berdus-dus. Kan Gibran pernah mengaku kepada Rocky Gerung bahwa menteri-menteri membawa duit tiap minggu katanya ke Gibran. Iya. Gak berani KPK sampai sekarang. Dan itu anggaran yang dipakai. Jokowi kan pernah bilang, di kantong saya ada 11.000 triliun. Itu disimpan di mana coba? Pasti di bunker kan. Kan nggak mungkin disetor ke negara kan. Semua uang-uangnya yang dilakukan oleh kelompoknya, satgasnya, Sambo. Triliunan itu. Apa disetor ke negara? Enggak. Solo. Nah, ditambah lagi nanti dengan dana COVID. COVID itu dikumpulin dari semua kementerian lembaga. 1.000 triliun. 1.000 triliun. Rapatlah kabinet. Rapat terbatas. 4 orang. 5 sama menteri kesehatan. Jadi masing-masing memperkaya diri. 10 triliun, 10 triliun, 10 triliun. Jadi belilah suntikan itu. Ya kan? Jadi saya ingin menyatakan bahwa bunker itu ada uangnya. Jadi nyata. Yang saya maafkan adalah kasus ini yang kalian bongkar. Kasus itu. ijazah. Tapi kalau soal korupsinya, hutangnya segala macam, ya yang hutang ini bawa ke Cina, kan? Yang korupsinya ini bawa ke Cina. Itu hukum tetap berdiri. Kan mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan ya hasil penyelidikan
Ini kan nggak benar. Pintu gerbang pertamanya kan memang polisi, dari polisi kirim ke jaksa, nanti ke hakim. Tapi hari ini kan kalau kita lihat ini kan masih ada nih, kenapa nih sampai timbul udah ada dugaan ijazah palsu, terus ada laporan pencemaran nama baik, terus ada penghasutan. Ini kan berawal kan sebenarnya adalah berawal dari ya sok lah tinggal tunjukin ini aja gitu loh. Nggak usah kita sampai ke polisi dan berlarut-larut seperti ini. Jadi Pak Suryo, ini loh Pak Suryo, ini ijazah saya, apanya lagi yang kurang ini? Datangin nih kampus saya, dekannya dengan langsung bilang ini loh, bahwa mahasiswa saya ini saya lepas karena memang sudah memenuhi persyaratan. Ini loh semester 1-nya, 2-nya, dosen pembimbingnya ini, dosen walinya ini, segala. Dan itu apalagi di tahun-tahun yang untuk angkatannya Pak Jokowi itu, nggak banyak orang yang menjadi mahasiswa, apalagi UGM. Pasti bangga banget, gitu loh. Semua orang di warga kampung, warga komunitas, segala macam pasti tahu. Loh, gue cah UGM loh. Apik loh wongnya, gitu loh. Pinter loh wongnya, gitu loh. Itu kan udah pasti gitu loh. Jadi kenapa nggak dengan bangga untuk kita membuka secara terus terang. Jadi saya kira kembali kepada yang mau dicari dalam hukum acara pidana, karena memang kita sudah masuknya ke polisi dalam konteks penyelidikan hari ini adalah kebenaran material untuk mengetahui apakah faktanya itu benar-benar terjadi atau tidak.